teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Tukang Cilok. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Pramono adalah seorang penjual cilok keliling yang biasa berkeliling desa dengan sepeda ontelnya. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang menjelang senja, berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya untuk menjajakan cilok buatannya yang terkenal lezat. Namun, malam itu berbeda. Karena pesanan khusus untuk sebuah acara keluarga, Pramono harus bekerja lebih lama dari biasanya. Ketika ia akhirnya menyelesaikan pesanan terakhirnya, langit sudah gelap dan malam mulai terasa mencekam. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain kini sunyi senyap. Pramono merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia tidak punya pilihan lain. Sepeda ontelnya melaju perlahan di atas jalanan yang berbatu, menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi oleh lampu sepedanya yang redup. Saat melewati sebuah pemakaman tua di pinggir desa, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang membuat Pramono merinding. Ia mengayuh lebih cepat, berusaha secepat mungkin melewati tempat itu. Namun perasaannya semakin tidak enak ketika ia mendengar suara-suara aneh dari arah pemakaman. Seperti suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang, meski ia yakin tidak ada orang lain di jalan itu. Ia menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan gelap dan sunyi. Pramono berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanyalah angin atau suara sepeda ontelnya. Namun, suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang benar-benar berjalan di belakangnya mengikuti setiap langkahnya. Dengan jantung berdebar, Pramono kembali menoleh. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik kegelapan, di antara pepohonan di pemakaman, tampak bayangan hitam yang bergerak dengan cepat seolah mengejarnya. Sosok itu tampak lebih jelas setiap kali ia menoleh, semakin dekat dan semakin menyeramkan. Panik, Pramono mulai mengayuh sepeda ontelnya sekuat tenaga, berharap bisa menjauh dari sosok itu. Tapi tidak peduli seberapa cepat ia mengayuh, suara langkah kaki itu tetap terdengar, bahkan semakin dekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan Pramono merasa seolah-olah dunia di sekitarnya semakin menyempit. Hanya ada dirinya dan sosok yang mengejarnya. Ketika Pramono merasa tidak tahan lagi, ia melihat seberkas cahaya di kejauhan. Itu adalah lampu dari warung kecil di pinggir jalan, satu-satunya tempat yang masih terbuka di malam hari. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memacu sepedanya menuju cahaya tersebut, berharap bisa selamat dari kejaran sosok misterius itu. Pramono akhirnya tiba di depan warung kecil yang diterangi oleh lampu minyak. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tanpa ragu, ia segera memasuki warung, berharap bisa menemukan perlindungan dari sosok yang terus mengikutinya. Warung itu tampak sepi. Hanya ada seorang wanita tua yang duduk di balik meja menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Wanita tua itu menatap Pramono dengan tatapan aneh, seolah-olah sudah menantinya. "Malam, Nak. Kamu terlihat lelah," katanya dengan suara serak. Pramono mencoba untuk tersenyum meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa ketakutan. "Iya, Bu, saya cuma mau lewat.
Mau istirahat sebentar?" Wanita tua itu mengangguk pelan. "Tentu saja. Duduklah dulu. Minumlah sedikit air." Pramono mengikuti saran wanita itu, lalu duduk di bangku kayu yang terletak di sudut warung. Namun, perasaan tidak nyaman kembali menyergapnya saat ia melihat ke sekeliling warung. Dinding warung itu dipenuhi oleh foto-foto tua, potret orang-orang yang tampak sudah lama meninggal. Semua foto itu terlihat berdebu, seperti sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan meneguk air yang diberikan wanita tua itu. Namun, tidak lama kemudian, ia merasa tubuhnya menjadi berat. Pandangannya mulai kabur dan kepalanya terasa sangat pusing. Pramono mencoba untuk bangkit, tapi kakinya seolah tidak mau digerakkan. Wanita tua itu berjalan mendekatinya. Kini wajahnya tampak berubah. Garis-garis wajahnya lebih tegas. Matanya menyipit tajam penuh misteri. "Kamu sudah terlalu jauh, Nak," ucapnya. Suaranya terdengar menggema di telinga Pramono. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Pramono berusaha untuk melawan rasa kantuk yang tiba-tiba menyerangnya. Namun, kesadarannya semakin memudar. Dalam pandangannya yang semakin gelap, ia melihat bayangan hitam yang tadi mengejarnya kini berdiri di belakang wanita tua itu, menatapnya dengan mata kosong dan tanpa ekspresi. "Jangan melawan, Nak. Ini takdirmu," bisik wanita itu sebelum semuanya menjadi gelap. Pramono terbangun dengan kepala yang terasa berat dan tubuh yang sakit. Ia mencoba untuk mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya masih kabur. Ketika akhirnya ia bisa membuka matanya, pemandangan di sekitarnya membuatnya terkejut. Ia tidak lagi berada di warung tua, melainkan di sebuah tempat yang asing dan menyeramkan. Di sekelilingnya, kabut tebal menyelimuti tanah yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang tampak mati. Udara di tempat itu sangat dingin, dan suasananya sunyi mencekam. Hanya ada suara gemerisik daun yang tersapu angin dan desiran air sungai yang tidak terlihat. Pramono merasa seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin tetapi juga karena rasa takut yang menguasainya. Ia berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia telah tertidur selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya ia bisa bangkit, Pramono menyadari bahwa ia masih mengenakan pakaian yang sama saat berjualan cilok. Tetapi kini semuanya tampak lusuh dan berdebu. Pramono mulai berjalan tanpa tujuan di tengah kabut tebal itu, berharap bisa menemukan jalan keluar atau setidaknya menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa terjebak dalam labirin tanpa akhir. Semua pohon di sekelilingnya tampak serupa, membuatnya sulit membedakan arah. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Pramono menghentikan langkahnya, mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba muncul sosok wanita tua yang dilihatnya di warung berjalan pelan di tengah kabut. Pramono merasa darahnya membeku, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya petunjuk yang ia miliki untuk menemukan jalan keluar. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti wanita tua itu meskipun perasaan was-was terus menghantuinya. Wanita tua itu berjalan tanpa menoleh, melewati pohon-pohon besar dan melintasi tanah yang terasa basah dan lembek. Pramono terus mengikutinya, tetapi ia merasa seolah-olah mereka tidak bergerak maju. Setiap langkah yang ia ambil sepertinya hanya membawa mereka semakin dalam ke kegelapan. Setelah beberapa waktu, wanita tua itu
berhenti di depan sebuah danau kecil yang permukaannya dipenuhi kabut. Ia menatap ke dalam air, sementara Pramono berdiri di belakangnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Danau ini," kata wanita tua itu tanpa menoleh, "adalah pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Kamu bisa melarikan diri, nak, tapi kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu ingin kembali atau tetap di sini?" Pramono merasa bingung dan takut. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Sebelum ia bisa menjawab, wanita tua itu perlahan berbalik, menatap Pramono dengan mata yang penuh misteri. "Ini adalah kesempatannya, nak," kata wanita itu pelan. "Pilihlah dengan bijak." Pramono berdiri terpaku di depan danau yang dipenuhi kabut. Perasaan takut dan bingung bercampur aduk dalam benaknya. Suara gemerisik daun di sekitarnya semakin intens, seolah-olah alam sedang menunggu keputusannya. Wanita tua itu tetap diam, menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. "Tidak ada jalan kembali, nak, kecuali kamu berani mengambil resiko," kata wanita tua itu lagi. Suaranya seolah menyatu dengan angin yang berhembus dingin. Pramono merasa panik, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera membuat pilihan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, berharap mendapat jawaban yang jelas. Wanita tua itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menenangkan sama sekali. "Masuki danau itu, dan jika hatimu benar-benar tulus, kamu mungkin bisa kembali ke dunia asalmu. Tetapi jika tidak, kamu akan selamanya terperangkap di sini, menjadi bagian dari kegelapan." Pramono menelan ludah, menatap air danau yang tenang tapi menakutkan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana, tapi ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan nafas yang dalam, ia memutuskan untuk melangkah maju. Ketika kaki Pramono menyentuh air danau, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Namun, ia terus maju, membiarkan tubuhnya tenggelam lebih dalam ke dalam danau. Air yang dingin itu terasa seperti tangan-tangan yang menariknya ke dasar. Semakin dalam dan semakin dalam, hingga akhirnya ia benar-benar tenggelam. Dalam kegelapan bawah air, Pramono merasa terjebak, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak. Namun, di saat yang sama ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya, rasa takut, kebingungan, dan keputusasaan perlahan-lahan menghilang. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan perlahan-lahan mulai menerima nasibnya. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan mata Pramono. Ia merasa tubuhnya diangkat ke atas, keluar dari kegelapan. Ia terbangun dengan terengah-engah, mendapati dirinya tergeletak di tepi danau, basah kuyup tapi hidup. Wanita tua itu berdiri di dekatnya, tersenyum dengan penuh arti. "Kamu telah membuat pilihan yang benar, nak. Sekarang pergilah, dunia asalmu menunggumu." Dengan tubuh yang masih gemetar, Pramono bangkit dari tanah basah di tepi danau. Perasaan lega bercampur kebingungan melingkupi dirinya. Apakah ini benar-benar akhir dari mimpinya yang buruk, atau justru awal dari sesuatu yang lebih menakutkan? Ia tidak bisa membedakannya lagi. Wanita tua itu mengisyaratkan Pramono untuk mengikuti jalannya, kali ini ke arah yang berbeda. Tanpa ragu, Pramono mengikuti meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa takut. Jalan yang mereka lalui tampak familiar, tapi ada yang berbeda. Suasana yang sebelumnya mencekam kini terasa lebih tenang meski tetap diselimuti misteri.
Setelah berjalan selama beberapa waktu, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang Pramono kenali sebagai jalur menuju ke desanya. Wanita tua itu berhenti dan menatap Pramono dengan tatapan lembut. "Ingatlah nak, apa yang kamu alami malam ini adalah pelajaran hidup. Jangan pernah lupa akan keberanianmu dan teruslah berjalan dengan hati yang ringan." Pramono mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi ketika ia menoleh ke arah wanita tua itu, sosoknya sudah menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Dengan perasaan campur aduk, Pramono melanjutkan perjalanan kembali ke desanya. Saat ia mengayuh sepeda ontelnya, jalanan yang tadinya tampak gelap dan menakutkan kini mulai tampak lebih normal, lebih hidup. Cahaya dari rumah-rumah di desa mulai tampak di kejauhan, memberikan harapan bahwa ia benar-benar telah kembali. Ketika Pramono akhirnya tiba di rumah, ia disambut oleh keluarganya yang khawatir. Mereka bertanya-tanya kemana saja Pramono pergi dan mengapa ia pulang sangat terlambat. Pramono hanya tersenyum, merasa bersyukur bahwa ia bisa kembali dengan selamat. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang akan percaya cerita yang dialaminya, ia tetap bertekad untuk tidak melupakan pelajaran berharga dari malam itu. Keesokan harinya, Pramono kembali menjalani rutinitasnya sebagai penjual cilok keliling. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati dalam memilih rute yang akan dilalui. Tidak peduli seberapa jauh atau seberapa banyak yang ia jual, ia tidak akan pernah lagi melewati jalan yang sama saat malam tiba. Perjalanan horor yang dialaminya menjadi sebuah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan di setiap malam, ketika ia melewati jalan yang pernah membawa kengerian itu, Pramono selalu menundukkan kepala, berdoa agar dirinya selalu dilindungi dari kegelapan yang mungkin masih mengintai di baliknya. Karena ia tahu, dalam kehidupan ini, tidak semua hal bisa dilihat dengan mata, dan tidak semua kegelapan bisa dilalui dengan aman. Pada tahun 2010 akhir, aku ikut ibuku pindah ke kota kelahirannya. Di sana, kami tinggal di rumah sederhana yang dekat dengan rel kereta api. Rumah kami berjarak lebih kurang 75 meter dari rel kereta api. Tapi bagiku yang hidup dan besar di desa kecil, hal itu membuatku tidak dapat tidur. Cerita ini dialami oleh tetanggaku yang tinggal persis di samping rel, sebut saja Yuk Marni. Yuk Marni lebih tidak beruntung dari kami. Kehidupannya bisa dibilang sangat prihatin. Rumahnya adalah rumah panggung kecil yang sudah reot. Bahkan di beberapa bagian hanya berdinding karung goni dan terpal. Ini ilustrasi posisi rumah Yuk Marni. Tepat di samping rel. Di belakangnya ada pohon rambutan yang dahannya menjulur sampai ke atap rumah. Di samping kanan ada lubang gorong-gorong dan sebuah pohon randu yang sangat besar. Di depannya ada paritan dan jalan setapak menuju ke arah rumahku. Sedangkan sebelah kiri adalah kebun coklat milik seorang datuk. Jika siang, tempat itu terlihat biasa saja. Tapi ketika malam datang, aku bahkan tidak mau lewat sana. Meski diiming-imingi uang jajan oleh emakku, jika dia menyuruh membeli obat nyamuk bakar. Sebenarnya, di sisi rel bagian sana adalah kebun-kebun dan pusat pertokoan. Jalan
Menuju ke sana adalah ke arah kanan searah pohon randu. Baiklah, kita kembali ke cerita Yuk Marni. Yuk Marni memiliki seorang anak lelaki berusia 3 tahun dan dia sedang hamil tua saat itu. Suaminya bekerja serabutan di pasar, pergi dari subuh pulang bahkan setelah maghrib. Awalnya Yuk Marni biasa saja, sering ditinggal bekerja oleh suaminya. Hingga suatu hari selepas azan maghrib, anaknya lelaki berkata, "Mak, ada yang mengintip dari atas rumah." Sontak, hal itu membuat Yuk Marni merinding. Segera, Yuk Marni mengambil senter di atas meja dan mematikan lampu canting yang tergantung di dinding. Dia menggendong anaknya keluar rumah dan bergegas menuju ke rumah ibunya yang berjarak 5 menit dari rumahnya. Yang ditakutkan Yuk Marni bukanlah hantu, tapi dia lebih takut jikalau yang mengintip itu adalah anak-anak pang yang suka berkeliaran mengisap lem di sepanjang rel. Habis isya, Yuk Marni dijemput suaminya untuk pulang ke rumah. Ketiga anak beranak itu pun pulang, menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap. Mendekati rumah, Yuk Marni melihat bayangan putih di atas pohon rambutan. Dia mengira itu adalah salah satu karungnya yang ditiup angin malam yang bertiup lumayan kencang. Setelah dekat, Yuk Marni melihat bayangan putih itu memiliki mata dan sebentuk wajah yang sangat menyeramkan. Yuk Marni langsung membuang wajahnya ke arah lain, mengambil kunci dari kantong dasternya dan segera membuka gembok. Namun, dia kesulitan menemukan lubang gembok. Hingga dia emosi dan menyuruh suaminya untuk membuka gembok. Setelah pintu terbuka, segera Yuk Marni masuk dan menghidupkan lampu. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap tidur. Anaknya, yang memang sudah kelelahan, segera tertidur, begitupun suami Yuk Marni. Namun Yuk Marni belum bisa memejamkan matanya, karena sejak kembali tadi dia merasakan sakit di perutnya. Baru saja dia hendak terpejam, dia mendengar sesuatu seperti menggaruk seng rumahnya. Seketika Yuk Marni teringat akan bayangan putih yang dia lihat tadi. Yuk Marni membangunkan suaminya, tapi suaminya hanya berbalik dengan mata terpejam. "Paling itu suara ranting rambutan yang menggesek seng. Besok aku akan menebang dahan itu," kata suaminya lalu melanjutkan tidurnya. Yuk Marni mencoba memejamkan mata lagi, tapi kali ini seperti ada bunyi anak ayam yang mencicit di atas atap. Kemudian terdengar seperti kaki ayam yang berjalan bolak-balik di atas atap. Perasaan Yuk Marni menjadi semakin tidak enak. Yuk Marni mencoba mendengarkan suara-suara itu, namun suara itu tidak terdengar lagi. Saat Yuk Marni mengabaikannya, suara itu kembali riuh di atas sana. Lalu, saat Yuk Marni menatap atap seng itu, dia melihat sebuah mata juga menatapnya dari balik lubang itu, membuat Yuk Marni menjerit sejadi-jadinya. Suami dan anaknya pun terbangun. "Ada mata yang mengintip di atas sana," kata Yuk Marni kepada suaminya. Suaminya itu bergegas keluar untuk mengecek ke atas atap, tapi tidak mendapati siapapun di sana. Dia kembali ke dalam rumah dan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Yuk Marni berkata sambil menangis, Aku melihatnya. Sudah, tidurlah, mungkin hanya perasaanmu saja," kata suaminya.
Mereka pun tidur kembali. Mendekati tengah malam, perut Yuk Marni semakin sakit, sepertinya dia akan melahirkan. Dia pun membangunkan suaminya, dan suaminya berkata dia akan menjemput ibu Yuk Marni yang juga seorang dukun beranak. Entah apa yang dipikirkan suami Yuk Marni. Dia mengajak anak lelakinya dan meninggalkan Yuk Marni sendirian di rumah. Beberapa saat setelah kepergiannya, seseorang mengetuk pintu rumah Yuk Marni. Tok tok tok. "Siapa itu?" tanya Yuk Marni. "Buka pintu, Marni. Ini emak," jawab suara yang mirip suara ibunya. Yuk Marni langsung membuka pintu. Di tangga berdiri ibunya. "Apakah kamu tidak akan menyuruh ibumu masuk?" kata perempuan tua itu. Yuk Marni lalu mempersilahkan dia masuk. Hujan mulai turun dengan deras. Angin yang menyelinap dari pintu yang terbuka mematikan lampu yang tergantung di dinding, membuat sekeliling rumah menjadi gelap. Yuk Marni meraba-raba meja untuk mencari senter, tapi emaknya hanya diam, tidak bergerak di depan pintu. Tiba-tiba kilat menyambar dan sejenak menerangi rumah itu dan menampakkan muka emak Yuk Marni yang sangat aneh. Setengah bagian mukanya adalah emak Yuk Marni, dan setengahnya lagi wajah seorang wanita buruk rupa dengan mata hitam yang sedang menyeringai menampakkan giginya yang hitam. Yuk Marni menjerit sejadi-jadinya, tapi suaranya teredam oleh derasnya suara hujan. Sedangkan suaminya dan ibunya yang sedang berteduh mendadak merasakan perasaan tidak enak. Mereka lalu memutuskan menembus lebatnya hujan. Mereka mempercepat langkah. Sesampainya di rumah ibu Yuk Marni, melihat Yuk Marni sudah tergeletak di kasur. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua mirip dirinya. Ibu Yuk Marni segera meraih sapu lidi dan mengibaskannya ke sosok perempuan tua yang nyerupai dirinya itu. "Dasar jin buruk rupa, kenapa kamu nyerupai aku? Apa kamu sangat malu dengan rupamu itu? Pergi, jauhi anakku," kata ibu Yuk Marni. "Konon, jika kamu bertemu kuntilanak, maka kamu harus mengata-ngatainya supaya dia sedih dan pergi." Ternyata setan juga tidak kuat ngadepin body shaming. Sosok itu langsung berubah menjadi sosok aslinya dengan rambut panjang, awut-awutan, dan baju putih kucel. Dia terbang keluar melalui pintu dan hinggap di atas pohon randu sambil terkikik-kikik ria. Emak mencoba menyadarkan Yuk Marni, lalu bersiap-siap membantu persalinan Yuk Marni. Sedangkan suami Yuk Marni berjaga di depan pintu sambil berdoa. Sepanjang proses persalinan, kuntilanak itu tetap setia menunggu di atas pohon randu. Hingga bayi Yuk Marni terlahir dan azan subuh berkumandang, kuntilanak itu baru menghilang dari pandangan. Emak pun meminta Yuk Marni, suami dan anaknya untuk pindah sementara waktu ke kontrakannya, karena sepertinya makhluk itu masih belum puas sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Yuk Marni pun setuju atas permintaan ibunya. Hingga beberapa lama rumah itu kosong dan proyek pembangunan lintasan baru rel membuat rumah serta pohon randu itu diratakan dengan tanah. Dan menurut temanku yang bisa melihat mereka, kuntilanak itu pindah ke pohon matoa yang ada di kebun datuk.
dan beberapa kali masih terlihat terbang berkelebat ke sana kemari saat ada orang yang hamil di kampung kami. Cerita ini dialami oleh nenek dari sebelah ibuku. Kejadiannya pada saat itu saat nenek masih aktif bekerja memanggang kemplang khas daerah kami. Nek Ndut, itulah panggilanku untuk nenek. Nenek memiliki 5 orang anak. Ibuku adalah anak tertua, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Anak kedua, Om Ujang. Ketiga, Om Antok. Keempat, Om Agus dan si bungsu Tante Meli. Nenek, kakek, dan keempat anaknya tinggal di kontrakan atau bedeng yang berdekatan dengan rel kereta api. Keseharian nenek untuk mengisi waktunya, Nek Ndut bekerja memanggang kemplang di rumah tetangga. Selain untuk mengisi waktu, Nek Ndut mendapatkan penghasilan tambahan dan bisa berkumpul dengan teman-temannya. Daripada bosan di rumah, kata Nek Ndut, setiap kali anak-anaknya melarang nenek bekerja. Hari itu, seperti setelah selesai dengan pekerjaan rumah, nenek pergi menuju ke tempat pemanggangan kemplang. Sesampainya di sana, nenek melihat 2 temannya Bik Darli dan Wak Cabe sudah lebih dulu datang. Nenek mengambil posisi duduk di antara keduanya. Nenek segera mengambil sebuah setik dari pipa bekas antena yang ujungnya ada 2 kawat kecil untuk menjepit kemplang mentah. Mendekatkannya ke bara api sambil dibolak-balik lalu digeprek dengan balok kecil agar permukaannya rata. Di sela pekerjaan mereka bertiga, terdengar gelak tawa dan gosip tipis-tipis hingga akhirnya membahas cerita yang tengah heboh di kampung itu. "Kalian sudah dengar belum?" kata Wak Cabe, memulai cerita dengan muka serius. "Dengar apa, Wak?" tanya Bik Darli penasaran. "Cerita tentang si Marni jadi hantu," sambung Wak Cabe. "Tahu, semalam itu rombongan Misbah di pos Kamling melihat hantu Marni," sambung Bik Darli tidak lupa sambil membolak-balik kemplang yang dipanggangnya dengan lincah. Nek Ndut hanya menyimak percakapan mereka berdua. Si Markum juga pas pulang sholat dari masjid melihat hantu Marni terbang melewatinya. Wak Cabe menimpali dengan semangat. "Marni mana, Bek?" Nek Ndut akhirnya membuka suara bertanya pada Wak Cabe. "Itu yang tinggal di bedeng kontrakan Pak Muslih yang baru melahirkan. Terus lakinya ketahuan selingkuh sama adiknya sendiri. Setelah itu dia mati gantung diri," jawab Wak Cabe. "Oh, Marni itu," kata Nek Ndut. "Nenekku ini tergolong berani dan dia bisa melihat mereka. Jadi sudah biasa dengan hal-hal semacam itu. Aku kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan percaya cerita orang. Kalau dia sudah menampakkan diri di hadapanku, baru aku bisa percaya," kata Nek Ndut sedikit menantang. "Hus, jangan sembarangan ngomong, Bi Ayah. Nantilah didatanginya, baru tahu rasa," Bik Darli mengingatkan Nek Ndut. "Pokoknya aku tidak percaya kalau belum lihat sendiri." Nek Ndut tetap kekeh dengan pendapatnya. Bik Darli dan Wak Cabe hanya bisa geleng-geleng kepala. Selanjutnya, mereka bertiga bekerja dalam diam. Hanya bunyi balok yang beradu dengan kemplang yang terdengar. Sore hari, nenek pulang, menjalankan aktivitas di rumah, mandi, makan, dan sholat maghrib, menonton TV, lalu dilanjutkan sholat isya. Selepas isya,
nenek dan anak-anak bersiap mengatur posisi untuk tidur. Karena bedeng atau kontrakan Nek Endut ini hanya terdiri dari 3 ruang. Ruang tamu, kamar, dan dapur. Maka ruang tamu dialihfungsikan menjadi tempat tidur pada malam hari. Kakek, Om Ujang, Om Anto, dan Om Agus tidur di ruang tamu. Tante Meli tidur di kamar. Sedangkan Nek Endut ini nomaden. Jika sinetron kesukaannya tayang, maka otomatis nenek akan tidur di ruang tamu. Ini denah rumahnya nenek. Kebetulan sekali malam itu sinetron kesayangan nenek di stasiun TV Ikan Terbang tayang. Nenek pun dipastikan akan tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 1 malam, nenek terbangun karena ingin kencing. Karena lampu ruang tamu tidak dinyalakan, nenek berjalan dengan meraba-raba. Dan tiba-tiba Nek Endut menabrak seseorang. Ternyata itu hanyalah Om Agus yang sedang berdiri sambil menatap ke arah jendela. "Kenapa, Gus?" tanya Nek Endut. Om Agus hanya diam. Tapi dia menunjuk ke arah jendela. "Ada apa?" tanya Nek Endut kepada Om Agus. Tapi yang ditanya hanya diam seperti patung. Nek Endut berjalan menuju jendela membuka gorden, sehingga cahaya dari lampu teras menelusup melalui celah kaca menerangi ruang tamu. Di depan jendela ada seseorang berdiri. Sepertinya seorang wanita terlihat dari rambutnya yang panjang. "Siapa yang datang bertamu malam-malam begini?" pikir Nek Endut. "Apakah pacarnya si Agus yang minta pertanggungjawaban? Apa ini orang mau minta urut?" Lanjut, nenek masih bergelut dengan pikirannya sendiri tentang keberadaan sosok di depan jendela ini. Nek Endut juga bisa mengurut orang. Beberapa kali memang ada yang datang pada malam hari menjemput Nek Endut minta diurut. Tapi kalau memang manusia, kenapa tidak terdengar bunyi langkah kakinya berjalan di teras? Seketika rasa dingin menjalari tengkuk Nek Endut. Nek Endut lalu memajukan wajahnya untuk melihat lebih dekat sosok yang ada di balik jendela. Andai kaca naku jendela itu dibuka, maka wajah Nek Endut akan menempel pada wajah sosok itu. Sosok yang dari tadi menunduk itu kemudian mengangkat wajahnya. Dari rambutnya yang berantakan itu terlihat lidahnya yang menjulur panjang, matanya yang merah. Nek Endut pun sadar kalau itu adalah sosok hantu Marni. Seketika Nek Endut menjerit dan membangunkan seisi rumah. "Pergi kamu!" usir Nek Endut kepada sosok Korin Marni. Sosok itu lalu terbang menuju pohon sukun di dekat gerbang masuk ke bedeng sambil tertawa melengking. Nenek menceritakan apa yang barusan terjadi kepada semua anggota keluarga. Nenek juga merasa menyesal karena tadi siang terkesan menantang. Karena nenek hanya berusaha agar warga kampung itu tidak takut pada teror hantu Marni. Selepas kejadian itu, nenek masih sesekali melihat sosok itu di pohon sukun. Bahkan tetangga sebelah yang berjualan di pasar pernah diganggu saat akan pergi berjualan pada waktu fajar. Hingga akhirnya, lama-kelamaan teror hantu Marni hilang dengan sendirinya. Dan barulah nenek menceritakan pengalamannya itu kepada kedua temannya, Bik Darli dan Wak Cabe. Cerita ini dialami oleh Ayu, tetanggaku, sewaktu masih di desa. Namanya Yuknes. Kejadian ini dialaminya saat dia masih gadis.
dan masih tinggal di dangau tengah kebun milik orang tuanya. Yuknes saat itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Yuknes hanya tamat SD. Setelah itu dia tidak melanjutkan sekolah dan memilih mengurus kebun bersama orang tuanya. Kebun mereka berada di tengah hutan, tidak bertetangga. Selain menanam padi, kedua orang tua Yuknes juga menyadap getah karet dan akan dijual setiap Selasa hari Kalangan atau pasar pagi. Tugas Yuknes adalah memasak. Setiap pagi dia terbiasa bangun jam 3 untuk mengambil air di sungai kecil di bawah tebing, menanak nasi, merebus air dan membuat sarapan, lalu mencuci pakaian, dan setelah itu membersihkan rumput yang tumbuh di antara padi. Hari itu adalah hari Selasa. Iya, hari itu adalah hari Kalangan. Bapak dan Ibu Yuknes sudah siap dengan bage atau ambung yang berisi getah untuk dijual ke tokeh. Lalu mereka akan belanja kebutuhan dapur. Yuknes melepas kepergian kedua orang tuanya dari atas dangau. Dia tidak ikut turun ke desa karena harus menjaga dangau dan menyadap getah. Selepas kepergian kedua orang tuanya, Yuknes mulai pergi menyadap getah. Namun baru saja dia sampai di petak kebun karetnya, hujan turun dengan amat deras. Yuknes segera lari terbirit-birit kembali menuju ke dangau. Seharian itu, hujan terus saja turun dengan lebat. Langit mendung membuat hari yang masih pagi terlihat seperti sore menjelang malam. Yuknes hanya bisa duduk di teras dangau sambil menatap tetesan air hujan. Menjelang siang, hujan masih belum berhenti. Yuknes memilih tidur siang. Mungkin ini kesempatan untuk beristirahat, pikirnya. Karena jika di hari biasa, dia hanya beristirahat saat waktu makan. Sorenya, Yuknes terbangun karena suara petir yang bergemuruh. Melihat jam yang tergantung di dinding, Yuknes bersiap mandi dan menuju ke belakang dangau. Di sana, ada sebuah teras kecil yang terbuat dari bambu bulat yang disusun sejajar. Teras itu tanpa dinding dan tidak mempunyai tangga, dibuat untuk tempat mandi dan mencuci piring. Yuknes segera mandi dengan air hujan yang ditampung dalam ember. Setelah mandi, Yuknes makan sendirian di teras dangau, sembari menanti kepulangan kedua orang tuanya. Di saat dia sedang menggigit ikan asin, mata Yuknes menangkap sosok ayahnya. Seketika, Yuknes merasa senang. Dia tidak sendirian lagi. Meskipun sudah terbiasa sendirian, namun cuaca yang hujan dan gelap membuat hatinya sedikit tidak tenang. Saat akan berdiri menyongsong ayahnya, tiba-tiba Yuknes sadar akan keanehan pada ayahnya. Ayahnya itu hanya sendirian, berdiri di atas batu besar di dekat jalan. Tetapi kakinya itu melayang. Iya, melayang, tidak menyentuh batu sama sekali. Seketika, bulu kuduk Yuknes merinding. Dia bergegas masuk ke dangau dan mengganjal pintu dengan sebilah papan tebal, menutup semua jendela dan segera masuk ke kamar. Yuknes menyelimuti tubuhnya dengan kemul atau selimut. Hawa dingin dan rasa takut membuatnya makin menggigil. Suasana sudah gelap, tapi Yuknes bahkan tidak berani menghidupkan lampu canting. Ingin rasanya dia memejamkan mata atau pingsan saja kalau bisa. Tapi matanya tetap segar dan kupingnya semakin awas menangkap bebunyian.
Beberapa saat, akhirnya dia berhasil tertidur dan terbangun karena hasrat ingin kencing. Entah sudah jam berapa saat itu, tapi hujan tidak lagi deras, hanya menyisakan rintik kecil. Yunes berjalan meraba-raba dalam gelap menuju ke Tundan, teras kecil di belakang danau. Namun, baru sampai dapur, dia mendengar suara seperti sesuatu yang menggaruk dinding. Yunes berjalan dengan berjinjit di lantai danau yang terbuat dari papan. Takut suara langkah kakinya membuat sesuatu yang entah apa itu mengetahui ada orang di dalam danau. Di sebelah pintu dapur, ada dinding papan yang memiliki lubang sebesar telur. Yunes segera menuju ke sana. Dia berjongkok lalu menempelkan matanya di lubang itu untuk mengintip. Baru saja mata Yunes tertempel di sana, dia melihat sebuah mata merah yang menyala dalam kegelapan malam. Pemilik mata itu mengintip Yunes dari lubang yang sama dengan Yunes. Melihat mata itu, seketika Yunes menjerit. Refleks dia melompat dari dapur ke tengah danau yang jaraknya lumayan jauh. Dia menangis lalu masuk lagi ke kamar, menutup dirinya dengan selimut, lalu kemudian lagi bunyi menggaruk. Tapi kali ini dari lantai tepat di mana Yunes sedang bergelung dalam selimut. Yunes makin menggigil di balik selimut. Tepat di arah kuping Yunes terdengar suara, "Nes, buka pintu, Nes." Seketika Yunes pingsan. Keesokan harinya, barulah kedua orang tua Yunes kembali dari desa. Hujan lebat membuat mereka tidak bisa kembali ke kebun dan menginap di rumah saudaranya. Mereka terkejut melihat Yunes yang terbungkus dalam selimut. Mereka membangunkan Yunes, dan Yunes menangis sambil menceritakan pengalaman horornya tadi malam. Dia meminta agar orang tuanya mengirim Yunes ke desa saja, karena Yunes tidak sanggup lagi tinggal di kebun. Semenjak itulah Yunes pindah ke desa, tinggal di rumah saudaranya, lalu menikah dengan tetangga di sebelah rumahku.